Terima kasih Bu Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak sekalian. Jadi tadi kita sudah mengikuti diskusi dengan baik dan juga saya lihat dari aspek substansi juga kelihatannya sudah mulai mengerucut ya, sehingga kalau tadi ada pertanyaan perlu nggak ada uji coba atau pilot project, melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa peserta diskusi dalam kelompok 1, nampaknya memang ini menjadi satu kebutuhan. Artinya bahwa perlu ada satu uji coba untuk memastikan bagaimana sektor informal ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai sasaran untuk masuk dalam skema jaminan kesehatan nasional. Mungkin itu kita langsung saja ke substansi ya. Slide ya, ini dari peserta. Bapak sekalian, jadi dari diskusi kelompok 1, jadi ada hal yang penting yang seharusnya terlebih dahulu kita pikirkan, yaitu bagaimana kita melakukan social marketing. Nah, social marketing ini ternyata bisa dilakukan dengan melakukan pelibatan atau mengikut sertakan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kebetulan tadi kelompok 1 ada peserta yang mewakili dari sektor informal, yaitu dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan juga ya Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Dan di sana setelah kita mengetahui dalam kelompok itu di dalamnya ada semacam dari asosiasi, di dalamnya ada kelompok-kelompok yang jumlahnya sampai ribuan, dan itu betul-betul merepresentasikan, mewakili dari para pedagang kaki lima itu, dan itu bisa kita jadikan sebagai satu partner kita untuk melakukan social marketing agar maksud daripada untuk mengetahui bagaimana jaminan kesehatan nasional itu bisa dimengerti, maka kita perlu melakukan pelibatan terhadap kelompok masyarakat tersebut. Lanjut. Slide berikut. Ya, jadi sesuai dengan tools ya, format-format yang diberikan kepada kelompok 1, bahwa di sana ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas antara lain tentang pendataan. Nah, dari aspek pendataan ini yang perlu dipikirkan bagaimana social marketingnya. Tadi sudah saya diinformasikan. Kemudian apa klub mana saja yang seharusnya dilibatkan dalam social marketing itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pendaftaran. Nah, kalau memang pendataan menjadi penting, maka paling tidak kita juga harus melibatkan atau diawali dari kelompok-kelompok yang ada paling bawah, yaitu di tingkat RT, RW ya. Dan untuk mengetahui data tersebut, paling tidak kita bisa membuat satu instrumen bahwa yang akan kita dapat adalah sektor informalnya, sehingga dalam rukun tetangga itu ada anggota masyarakat yang mungkin sudah memiliki jaminan kesehatan atau yang belum memiliki jaminan kesehatan, dan itu bisa kita lakukan pada level RT RW tersebut. Slide berikut. Nah, Bapak sekalian, jadi dari piloting ini memiliki tujuan ada 3, yaitu mencari model penjangkauan sektor informal, kemudian menyediakan pelayanan kesehatan bagi sektor informal, dan membawa sektor informal menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Ini antara lain yang akan kita hasilkan atau yang dituju dalam melakukan piloting tersebut. Lanjut. Ya, jadi desain yang akan dilakukan atau yang akan dikembangkan dalam melakukan piloting ini dengan RCT ya. Satu dengan RCT dengan pendekatan quasi experience atau
Dan itu nanti mungkin kalau dari RCT ini mungkin lebih ke aspek ekonominya. Nah, mungkin nanti kelompok kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kelompok satu akan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan RCT tadi. Kemudian ada mengambil sampling daerah. Nah, itu dalam sampling daerah kita mengacu kepada paparan yang disampaikan oleh Bu Vivi pada kuadran 3 dan 4. Artinya di situ ada daerah-daerah yang memang perlu dilihat, yang mungkin ada kantong-kantong sektor informal yang bisa kita lakukan uji coba. Terus kemudian mengenai evaluasinya, dilihat dari sisi CIE-nya dan CBE-nya atau case based case benefit ya Bu ya, cost benefit area. Oke, nanti ini saya kurang begitu paham ya tentang CIE dan CBE, mungkin nanti dari kelompok akan bisa menjelaskan lebih lanjut secara lebih detail. Lanjut. Ya, jadi dari evaluasi kita menggunakan CIE dan CBE, kemudian sasarannya antara lain yaitu lembaga keagamaan, kemudian juga melakukan sosialisasi sektor informal. Nah, sementara untuk indikatornya akan kita lihat pada 2 termin. Ya, termin yang pendek atau short termnya adalah kita ambil 6 bulanan. Dari 6 bulanan kita akan mengetahui kondisi-kondisi dari beberapa indikator misalnya, yaitu misalnya dari aspek utilisasinya, aspek kesinambungannya atau kontinuitasnya, terus aspek kepesertaan, lalu mungkin dari aspek angka kesakitan, dan kemudian dari aspek satisfaction dan juga pembiayaan kesehatan serta komplain yang terjadi. Itu dari untuk yang 6 bulanan. Sedangkan untuk 1 tahun kita kategorikan sebagai long term, itu antara lain mengenai satisfaction, komplain, terus sustainability serta health behavior serta status kesehatan dan juga satisfaction. Itu gambaran evaluasi yang akan kita lakukan. Lanjut Mbak. Berikutnya, ya, jadi untuk kelompok peserta informal nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas, antara lain melakukan bagaimana pendaftarannya, desain pendaftarannya seperti apa, lalu bagaimana cara mengumpulkan atau pengumpulan dari pendaftaran itu, lalu bagaimana sosialisasinya dan juga bagaimana penanganan keluhannya. Itu antara lain yang berhubungan dengan aspek kepesertaan. Lanjut. Dan untuk menarik iuran, jadi tadi kita membahas ada 3 komponen penting yang perlu kita coba lakukan, yaitu dari aspek peserta, aspek BPJS sebagai penyelenggara jaminan, kemudian dari aspek provider. Nah, dari aspek kepesertaan tadi sudah saya informasikan seperti itu hasil kelompok 1, dan untuk BPJS Kesehatan lalu apa saja yang perlu kita lihat, yaitu antara lain mengenai bagaimana menarik iuran bagi sektor informal itu, lalu bagaimana peserta. Karena ada pengalaman kalau di jam sostek atau JPK jam sostek pada saat sudah memberikan iuran, maka yang bersangkutan langsung menerima kartu peserta. Apakah nanti akan demikian? Nah, itu akan kita lihat dalam plating ini. Kemudian bagaimana memastikan memperoleh kemudahan akses. Kita tahu bahwa dalam prinsip itu kita menganut prinsip portabilitas, tapi bagaimana BPJS bisa menjamin atau memastikan memperoleh kemudahan akses bagi peserta yang masuk dalam jaminan kesehatan nasional. Berikutnya tentang penanganan keluhan. Nah, ini dari sisi provider. Ya, lanjut Mbak. Nah, provider itu kita memang menganut prinsip pelayanan terstruktur berjenjang. Jadi dari mulai pelayanan primer sampai dengan pelayanan tingkat lanjut. Nah, provider tidak saja hanya memastikan bagaimana pelayanan diberikan kepada peserta, ya, dan itu ada urutannya. Kalau kita di pelayanan dasar itu ada 3 vaskes utama, yaitu puskesmas, klinik pratama, dan juga dokter praktek mandiri, dan juga kita melakukan kemitraan terhadap tenaga kesehatan lain untuk penanganan kasus-kasus tertentu.
Kemudian dari situ kita lanjutkan dengan rumah sakit kabupaten kota, rumah sakit provinsi, dan rumah sakit rujukan nasional. Lalu bagaimana pemberian pelayanannya juga akan kita lihat, serta penanganan keluhan. Penanganan keluhan tentunya kita juga melihat dari skalanya, bisa diselesaikan di vaskesnya itu sendiri atau secara hierarki bisa sampai ke tingkat pusat. Lanjut. Nah, untuk penanganan keluhan juga ada beberapa institusi yang dilibatkan. Antara lain di samping Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga ada bidang kesra di Pemda itu sendiri, juga DPRD serta media massa. Ini dalam rangka bagaimana kita menyikapi terhadap keluhan-keluhan yang mungkin terjadi, yang mungkin timbul, bisa saja salurannya berbagai arah, dan itu kita harus perhatikan. Lanjut. Kemudian untuk pendataan. Nah, pendataan ini tadi sudah kami informasikan bisa melibatkan organisasi sektor informal, organisasi keagamaan dan lain, mungkin bisa perkumpulan-perkumpulan seperti klub-klub olahraga dan RT/RW. Tadi sudah kami informasikan di awal. Lanjut. Nah, untuk start piloting rencananya 1 Januari 2014, tapi sebetulnya durasinya 1 tahun. Jadi ini Juni ini akan melihat dari 6 bulan seperti apa. Kemudian perlu kita. Nah, yang akan kita lihat preparasinya antara lain adalah dari kita akan membuat protokol pilotnya seperti apa, terus bagaimana komunikasi dengan daerah, lalu seperti apa keberadaan baseline data, lalu kita juga melakukan identifikasi sistem informasi kepesertaan, terus legal basisnya seperti apa. Nanti paling tidak kita dengan daerah harus, biasanya pada saat daerah itu kan kita jadikan sasaran piloting, kita harus melakukan semacam MOU dan seterusnya, dan itu bagian daripada legal basis yang akan dilakukan. Lalu juga kita akan menentukan organisasinya atau penentuan organisasi, ya. Terus bekerja sama dengan dengan perguruan tinggi lokal. Lalu juga kita akan mengurus bagaimana perizinannya. Dan untuk piloting ini kita harapkan, dan memang seharusnya barangkali itu adalah ada pelibat, terutama yang menjadi penanggung jawab dan koordinator adalah Bappenas. Mungkin nanti setelah substansi Kementerian Kesehatan juga ikut di dalamnya, namun mudah-mudahan Bappenas itu sebagai koordinator dan sebagai penanggung jawab. Dan pada saat melakukan piloting, kita juga harus memperhatikan local wisdom atau lokal spesifik atau kondisi-kondisi daerah yang akan kita jadikan piloting itu. Lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk selanjutnya silakan kalau ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut. Kami punya kelompok, ada beberapa tadi sudah kami perkenalkan. Terima kasih, Bu.